Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat, alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi dari Pasir Selanto Channel dan Bang Zai Channel. Hari ini saya ingin membahas masalah yang lagi heboh-hebohnya di sosial media, yaitu masalah barcode SPBU. Yang dimana pernyataan Gubernur terpilih, yaitu Pak Haji Muzakir Manaf, yaitu ingin menghapus barcode di seluruh SPBU Aceh. Bahkan saya nonton VT-VT yang ada di medsos, ada di TikTok, itu bahkan banyak memprovokasi. Bahkan saya lihat ada akun-akun dari luar Aceh, bukan orang Aceh, sudah bermain. Wah, ini jadi Pertamina tidak menggubris omongan gubernur, atau itu hanya mimpi, macam-macam lah, jadi blunder. Jadi yang saya ingin harapkan kepada seluruh masyarakat Aceh, tolong jangan sampai kita bisa diprovokasi. Jangan lihat dengan kebencian lagi. Ini pemerintah sekarang sudah pemerintah yang sah, yang sudah terpilih, yaitu Haji Muzakir Manaf dan Haji Fatullah. Udah kita dukung sebagai rakyat. Gak ada lagi 01, 02. Kita menyatu sekarang. Kita harus mendukung sepenuhnya. Apapun pernyataan Gubernur Aceh, Gubernur kita. Mungkin di sini begini. Saya ingin ilustrasi sedikit. Yang bahwasanya yang mana seorang pejuang, yang mana tipikal seorang pejuang dan tipikal seorang pecundang. Di sinilah kita bisa lihat. Kalau saya bilang Muadim adalah seorang pejuang, dia tunjukkan jati dirinya sebagai pejuang. Memang ini tidak gampang. Saya terus terang, saya ikut hadir di acara pelantikan Gubernur Aceh, yaitu Pak Haji Muzakir Manaf dan Dek Fat di gedung DPRA. Saya ikut hadir, saya ikut menyaksikan. Memang saya kaget, terkejut saya waktu Mualim menyatakan hapus semua barcode di SPBU di Aceh. Dan di situ ada hadir Pak Yusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri, bahkan memesan saya akan mengirim message untuk pusat melalui Pak Yusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri. SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode. Mohon digarisbawahi semua, siapa saja mengisi minyak tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat. Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Yusuf Kalla, ini satu masalah. Di Aceh kadang-kadang orang membakar SPBU dengan barcode itu. Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan, tidak ada makna sekalipun. Melakukan barcode, melakukan stiker. Itulah namanya seorang pejuang. Jadi kita sebagai masyarakat Aceh harus dukung. Jangan belum apa-apa sudah heboh langsung datang ke SPBU, tidak mau pakai barcode. Tentunya Pertamina tidak semena-mena langsung menghapus. Enggak, mereka ada aturan. Saya baca juga di Pertamina Regional Sumbagut, itu Pak Susanto Satria. Dia bilang sangat menghormati pernyataan Gubernur Aceh. Sangat menghormati, tapi kan ada prosedurnya, ada prosesnya. Mungkin dia akan berkoordinasi dengan pusat, dengan pemerintah pusat. Nah, ini Pertamina Regional yang Sumbagut akan koordinasi. Jadi jangan bilang tidak mungkin. Ada yang bilang mimpi, hanya mimpi itu. Di blunder itu hanya tidak tahu karena orang-orang sekeliling Mualim tidak ngerti, mengojok-ngojok Mualim sampai Mualim ngomong enggak. Mualim sudah mikir dan itulah Mualim. Dan saya dukung 100%, itu namanya pejuang. Kenapa? Ini tugas DPR RI yang mewakili daerah Aceh, tugas DPD yang mewakili daerah Aceh, tugas DPRA, dan tugas Mualim untuk melebihi pemerintah pusat. Dan itu harus hapus namanya barcode di Aceh. Oh, kalau bilang tidak sama dengan daerah lain, memang tidak sama. Kenapa? Pengelolaan migas ini untuk Aceh, pemerintah daerah Aceh mengelola migas, mengelola bersama dengan pemerintah pusat. Tapi setiap kebijakan pemerintah pusat untuk Aceh harus persetujuan Gubernur Aceh dan DPR Aceh. Jadi beda, jangan bilang harus sama dengan daerah lain. Kalau bersama daerah lain, apa daerah lain punya partai lokal? Apa daerah lain pernah punya hukum syariat? Enggak kan? Jadi jangan. Kenapa? Dan daerah lain apa dapat dana otsus 2% selama 15 tahun, 1% selama 5 tahun dana otsus? Enggak ada daerah lain. Ya memang nggak sama. Inilah namanya leg spesialis dalam hukum. Beda Aceh. Kenapa Aceh? Sekarang cobalah. Aceh, gas dari bumi Aceh, minyak dari bumi Aceh. Apa dinikmat oleh rakyat Aceh? Untuk beli gas saja yang tabung berapa kilo, 3 kilo itu
susah, harus antri, harga mahal. Jangan dipermain-mainkan. Kalau macam-macam, bila perlu nggak usah pakai Pertamina, pakai Petronas. Kita bisa hubungan internasional kok dalam Undang-Undang 11. Kita boleh punya hubungan internasional, boleh punya lakukan, asal jangan masalah keamanan. Keamanan, hubungan itu yang tidak boleh. Tapi kalau masalah hubungan ekonomi, hubungan yang lain, budaya, Aceh boleh berhubungan dengan internasional, nggak ada masalah. Jadi kalau Pertamina macam-macam, udah nggak usah pakai Pertamina lagi, kita pakai Petronas, mungkin harganya lebih murah. Nah ini namanya pejuang. Mualim sosok pejuang. Dia biasa di hutan, biasa pejuang Aceh. Yang dia lihat adalah kepentingan rakyat Aceh. Jangan juga ada provokasi gini. Untuk apa bagi rakyat Aceh? Kami tidak naik mobil, kami naik motor. Janganlah lagi yang kayak gitu. Udah kita dukung sepenuhnya kinerja Mualim. Belum apa-apa, baru dilantik. Mualim sudah pernyataan untuk membela rakyat, tapi kita tidak dukung. Itu lucu. Kenapa? Karena kita lihat dengan hati yang tidak bersih, dengan dengki, dengan tidak suka sama Mualim. Jangan. Kita mari bersatu. Jangan sampai kita diprovokasi oleh luar, dari yang luar. Itu memang mereka masuk ke Aceh untuk memprovokasi. Pertama rakyatnya diprovokasi, diadu domba dulu dengan pemerintah. Nah, jadi di dua dipecah nih nanti. Nah kalau sudah pecah ini gampang diobok-obok Aceh. Jangan lagi. Ini kesempatan kita. Kita dukung Mualim. Dan untuk masalah barcode ini memang di Aceh harus dihapuskan. Coba kita lihat, pernah nggak dievaluasi bagaimana masalah barcode di Aceh? Saya lihat kepentingan cuma 70.000 sekian untuk motor, 100.000 sekian untuk mobil. Itu ada di dalam evaluasi cuma segitu. Memang barcode itu untuk tepat sasaran subsidi. Tapi kalau kita nanya apa masalah subsidi untuk Aceh tidak mau diberikan, sedangkan gas diambil dari bumi Aceh, minyak diambil dari bumi Aceh, mesti subsidi mana lagi sumbangan Aceh terhadap Republik ini. Dari pemerintah pusat kecil kalau masalah barcode dihilangkan di Aceh. Kalau pemerintah pusat mau. Nah, ini tergantung DPR RI, DPD, DPRA dan pemerintah eksekutif Aceh untuk melobi pusat hilangkan barcode. Mungkin ini yang saya sampaikan. Rakyat Aceh jangan terprovokasi. Kita tetap bersatu, kita menyatu, kita bela pemerintah sekarang kalau memang dia bela terhadap rakyat. Tapi kalau pemerintah Mualim tidak membela rakyat, kita sama-sama demo. Saya ikut demo melawan Mualim. Tapi kalau memang bagus untuk Aceh, terbaik untuk Aceh, dia perjuang untuk rakyat Aceh, kita di belakang Mualim. Merdeka!